Direktur Jiang. Ada apa? Ada yang menghalangi mobil. Celaka, bukannya Zhou Chen bilang akan melindungiku. Mana dia? Kenapa buru-buru? Kan aku sudah datang. Kamu ngapain di sini? Malah sempat makan mie instan. Jangan bilang beneran, jangan bilang. Mie instan ini aku belum pernah makan. Sekarang gimana? Tunggu 10 detik. Biar ku seduh mie ini. Kapan lagi? Aku tak peduli siapa yang mengirim kalian. Serang bersama. Dari mana datangnya orang ini? Langsung habisi dia. Siap. Serang. Kok masih ada sisa mie? Siap. Apa yang kamu lakukan? Siap. Aduh, ini nggak boleh kotor. Panas. Panas, panas, panas. Ini cuma air 100 derajat, udah nggak tahan. Hei, anjing kurus. Mustahil. Ini di samping Jiang Yaoning. Kapan muncul seorang monster? Aduh. Waktu untuk mengalahkan mereka, bahkan gak cukup untuk menyeduh mie instan. Ayo. Kamu sebenarnya orang apa? Pasti waktu aku menarik ayahku, salah tarik Jiang Yaoning masuk. Zhou Chen, kamu kenapa? Sudah lama pacaran dengan Yaoning, kamu nggak bilang sama ibu? Ibuku bertanya, apakah kamu pacarku? Sudah pacaran sebulan. Mau nggak kamu jelasin? Pacarku. Aku cuma bercanda kok. Lagi pula tante sungguh ramah. Iya dong. Panggil menantu melulu. Kamu sekarang juga keluar grup. Terus jelasin ke ibuku. Gak mau tante cerita masa kecilmu lucu juga. Katanya kamu umur 7 masih mompoloh. Diam. Cepat keluar grup. Cepat keluar grup. Cepat keluar grup. Ibu Zhou Chen nakalin aku. Kamu masih panggil ibu kamu, gak boleh panggil ibu itu ibuku. Ibu pacaran sebulan baru masukin aku ke grup. Sekarang dia juga suruh aku keluar grup. Kayaknya Xiao Chen tuh gak suka aku sama sekali. Tante, gimana? Kalau aku keluar grup aja sudahlah. Jiang Yaoning. Berani dia? Sudah kebangetan. Xiao Ning, kalau Zhou Chen berani nakalin, kamu bilang ke aku akan ngajarin dia. Jiang Yaoning. Aku baru aja nyelamatin kamu. Ibu. Sebenarnya nggak gitu, aku sama dia sama sekali nggak.
Ibuku ngeluarin aku. Ada apa sih? Anak diusir, menantu dipertahankan. Bawa Yao Ning pulang. Kalau tidak, aku tidak punya anak sepertimu, dan aku sudah ganti password pintu rumah. Apa perlu? Aku baru berapa tahun lajang. Kenapa ibuku begitu sampai di sini jadi begini? Ibuku dulu jadi kepala sekte. Setelah datang ke Bintang Biru, jadi penguasa satu kota. Ayahku suka membuat alat. Sampai di sini, dia pergi keliling dunia belajar teknologi modern. Sedangkan kakakku, lebih parah lagi. Kita kan orang yang melintas zaman. Kenapa semuanya begitu pamer? Tidak bisa. Harus bicara dengan Jiang Yaoning. Kalau tidak, pulang ke rumah saja tidak bisa. Tante bagaimana tahu banyak hal menarik. Dia juga tidak sepenuhnya tidak berguna, masih punya kemampuan. Penampilannya lumayan. Selain mulut pedas, malas, badannya juga lumayan. Kalau didandani bagus, dibawa pulang untuk menghadapi orang tua, seharusnya tidak masalah. Zhou Chen, datang ke kantorku sebentar. Kunci pintunya. Oh, Menurutmu, apa maksudmu? yaitu arti harfiahnya. Kau coba uji aku dengan ini. Cepat, keluarkan aku dari that grup keluarga. Grup keluargamu? Apa kamu di grup itu? Sekarang. Tapi grup keluargaku. Aku. Tante, Zhou Chen menggangguku lagi. Halo, Ma. Zhou Chen, aku bilang padamu, jika kau tidak bisa menenangkan Yao Ning, akan kupukul kau. Mulai sekarang, jangan berharap dapat uang dari rumah. Uangnya semua kuberikan ke Yao Ning, gaji juga. Ya, Ma. Bukan begitu. Kau. Apa yang sebenarnya kau mau? Sudah kubilang, menjadi pacarmu. Aku. Kau tidak setuju? Apa karena aku tidak cantik? Bukan. Lihat dirimu, kau juga karyawan perusahaan, kan? Perusahaan adalah rumahmu, maka aku adalah keluarga, benar kan? Mau apa kau? Ibumu, apa? Setiap hari mendesakmu menikah? Karena tante sudah tahu, kita saling menguntungkan. Aku bantu menghadapi orang tuamu, kau ikut aku ke rumah, jadilah pacarku untuk menghadapi orang tuaku. Bagaimana? Oke. Apa yang akan kau lakukan? Karena kita pacar, harusnya kita saling kenal dulu, kan? Tidak perlu. Malam ini ingat ikut aku ke rumah, temui orang tuaku. Aku bilang, ya, meskipun kita berdua, ini hanya pura-pura jadi pacar, tapi kau jangan punya harapan sedikit pun padaku. Antara kau dan aku, benar-benar tidak mungkin. Baik, kau tenang saja, aku terhadapmu. Juga sama sekali tidak tertarik. Kak, kau sudah pulang. Kak, dia yang kau cari pacar itu ya? Bukan maksudku, pria ini kelihatannya nggak cocok. Ini adikku Jiang Yaoxue. Halo. Baiklah, orang tua menunggu kalian di meja makan, ayo. Lihat apa sih? Kau pikir kau bisa menandingi dia? Ini. Sebulan lalu, pahlawan yang menyelamatkan kota Qianhai, entah dari mana dapat foto itu, seharian terpesona terus. Oh ya.
Jadi kau juga merasa dia ganteng? Masa tidak? Aku punya sebilah pedang. Bisa menebas bulan di balik awan langit ke-9, bisa memutus tanduk naga di 4 lautan. Ya ampun, Keren banget. Kak, kenapa kau tidak cari dia? Jadi suami kakakku, dapat orang seperti ini. ah, sudahlah Yao Sue, dia toh tetap suami kakakmu. Ayo, Bisa jadi suami kakak atau tidak? Belum tentu. ayah, ibu, ini pacarku Zhou Chen. Yah, yang datang tidak. Hahaha. Halo, om dan tante, aku adalah pacar Yaoning, namaku Zhou Chen. Ini untuk kalian berdua, sedikit tanda terima kasih. Taruh saja di sana. Duduklah, jangan berdiri saja. Kau tidak bilang padaku orang tuamu bersikap seperti ini. Kalau tidak ada tantangan aku yang cantik ini, masa harus punya pacar murahan sepertimu? Zhou kecil, ku dengar kau bekerja di bawah Yao Ning. Ya, aku melindungi keamanannya. Bodyguard. Apa kau sudah memikirkan skenario CEO wanita jatuh cinta pada bodyguard ingin naik pangkat dengan cepat? Ayah, tidak. Zhou Chen tidak berpikir seperti itu. Kakak, biar ku bilang terus terang. Dia hanyalah seorang bodyguard, itu dengan statusmu jauh berbeda. Apa kau nanti masih ingin mengikutinya hidup susah? Aku bisa melindungi kakakmu. Adapun yang lainnya, apakah itu penting? Kamu? Bencana sebulan lalu terjadi lagi, apa yang bisa kau lakukan? Pasti hanya bisa bengong. Kau pikir kau adalah pendekar pedang itu? Bagaimana kau tahu apa yang dia bisa lakukan aku tidak bisa? Kau membual tanpa persiapan? Kau juga pantas dibandingkan dengannya? Sudahlah, Yao Sue, diam. Zhou kecil, apa pekerjaan keluargamu? Semua pekerja biasa. Pekerja? Seorang pekerja biasa membuat kantor wali kota menempatkanmu di samping Yao Ning? Aku peringatkan kau, Yao Ning sekarang sangat dipercaya oleh kantor wali kota. Jangan kau berpikir menggunakan cara-cara kotor untuk mempengaruhi Yao Ning. Jika tidak, konsekuensinya tidak akan bisa kau tanggung. Benar. Benar. Ajaran paman. Sudah, jangan bicara lagi, ayo makan. Sudah. Selesai makan, antar tamu pulang. Wang Yangming ini benar-benar sampah, bahkan tidak bisa menangani seorang wanita, harus aku yang turun tangan. Malam ini, aku akan memusnahkan keluarga Jiang tanpa Zexian. Buatan keluarga Jiang, aku rasa negara Dakian, apa yang bisa menghentikan kita invasinya suku barbar? Tuan Hong Quan, kau ada di peringkat bintang gelap global masuk 100 besar, seorang master, menangani keluarga Jiang. Tidak. Malam ini aku harus tidur dengan Jiang Yaoning. Apa? Apa maksudmu? Kau tidak punya malu ya? Bukan. Kalian malam ini dalam bahaya. Aku harus tinggal. Sudah, jangan cari alasan. Kau tidak disambut di rumah kami, cepat pergi. Bapak, lihat, Yao Ning juga tidak bilang apa-apa. Kau bilang, Yao Ning dan dia sudah, kan? Zhou Chen, kau berani pada anak perempuanku melakukan hal itu? Katakan dengan jelas. Ayah, bukan, kami tidak. Ya, benar. Aku dan Yaoning memang pacar. Ini zaman modern. Terjadi sesuatu itu, wajar, kan? Zhou Chen, kau. Baik, tinggal. Aku biarkan kau tinggal. Sue Juan, atur seseorang. Bersihkan gudang. Tinggallah sepuasnya. Apa kau laki-laki atau bukan? Begitu tidak sabar jadi menantu? Memalukan. Mereka tidak sedikit. Jika keluarga Jiang terpisah-pisah, aku belum tentu bisa melindungi semuanya. Lebih baik biarkan mereka mengumpulkan keluarga Jiang dulu. Lalu aku tangkap mereka semua.
Zhou Chen, aku sungguh tidak menyangka kau orang seperti ini. Kau pikir dengan mengatakan itu yang palsu bisa menjadi nyata? Aku beritahu kau, aku pasti tidak akan suka padamu. Kau melakukan ini hanya membuatku semakin benci padamu. Kau mau apa? Aku peringatkan kau, ini rumahku. Sudah. Cepat pulang dan istirahat. Waktu akan memberitahumu kebenaran. Apa maksud Zhou Chen sebenarnya? Sial, menyebalkan. Yao Ning, Kak, Yao Ning, cepat bangun, Kak. Yao Ning, Kak, Yao Ning. Yao Ning, kau sudah bangun? Ada apa ini? Hahaha. Wanita keluarga Jiang. Semua cakep. Tidak menyangka ada kejutan. Kakak beradik. Dan seorang ibu yang masih menarik. Hahaha, tenang. Kalian akan mati dengan nyaman. Hahaha. Jangan mendekat. Jangan. Kalian jangan mendekat. Kalian binatang, berhenti. Kalian binatang, jangan sentuh mereka. Siapa? Hah? Sudah larut malam begini, siapa yang membantu kita? Apakah dia? Ini. Bukankah ini pedangku? Milikmu? Ah, iya. Pedang ini yang dulu aku kustomisasi meniru pedang Dewa Pedang. Mungkinkah? Dewa Pedang? Apakah itu kau? Dewa Pedang? Dewa Pedang? Siapa yang turun tangan? Kenapa tidak berani muncul? Tidak berani, kau. Tidak pantas. Bagaimana bisa kau? Kebetulan melihat pedang. Pinjam pakai. Kau? Zhou Chen, cepat lapor polisi. Orang-orang biadab ini, kau belum tentu bisa mengalahkan mereka. Aku adalah peringkat di papan bintang gelap ke-104, Hong Kuan. Anda adalah? Papan bintang gelap? Belum pernah dengar. Hahaha. Ternyata orang yang bahkan belum pernah mendengar papan bintang gelap, dasar bocah kecil. Karena sudah datang, maka kau akan mati bersama mereka. Zhou Chen, cepat pergi. Mereka datang untukku. Kau lupa pekerjaanku apa? Kau akan kehilangan nyawa. Pergi. Hari ini kau tidak akan pergi kemanapun. Orang yang ingin kubunuh, Hong Kuan, tidak ada yang bisa lolos. Aku mau pergi. Kau bisa menghalangiku? Yah, sudahlah. Tidak apa-apa. Biarkan dia hidup, lagi pula. Yang utama masih di sini. Kak, aku sudah bilang dari dulu, laki-laki ini tidak bisa diandalkan. Kamu bilang, dia bisa melindungimu. Lihat sekarang, di mana dia? Aduh, Yao Ning, sudah kubilang, dari dulu, kamu belum pernah pacaran, jadi mudah dibodohi orang. Hahaha. Baiklah, mulai dari kamu dulu. Jangan sentuh anakku. Orang tua, yang menyebalkan. Kalau begitu, pergilah mati duluan. Ayah suami. Cukup. Lihat betapa takutnya mereka. Pedangnya bagus. Tapi untuk sampah seperti ini pedangku belum perlu dihunus. Hah? Pertengkaran kecil seperti ini layakkah pedangku dihunus? Kau adalah penyelamat Dewa Pedang dari kota Qianhai. Kau adalah pahlawan itu. Zhou Chen, kamu benar-benar pendekar pedang. Haha, mana mungkin. Kalau aku pendekar pedang, apa mereka masih punya kesempatan berdiri di sini bicara? Aku sudah tampar mereka sampai mati, kan? Iya, betul. Tuan pendekar pedang itu jauh lebih ganteng darimu. Haha. Wah, hampir saja. Hampir ketahuan. Sial.
Bunuh dia, serang. Hati-hati, Zhou Chen. Aku sudah memberi kalian kesempatan, tapi kalian tidak pergi. Mau aku lanjutkan ngomong baik-baik? Cari mati. Sepertinya bicara baik-baik tidak mempan. Tapi aku juga bisa sedikit bela diri. Ah, tidak mungkin. Siapa sebenarnya kamu? Kekuatanmu. Di 10 besar peringkat bintang gelap, tidak ada namamu. Sudah kubilang, peringkat bintang gelap aku tidak pernah dengar. Situasi tidak baik. Mundur. Ah, Larinya cukup cepat. Zhou kecil, kali ini benar-benar terima kasih. Sebelumnya, Om yang buta. Hei, tidak apa-apa. Tidak mungkin kerajaan Qian. Bagaimana bisa ada orang sekokoh ini? Zhou Chen, kamu begitu hebat kok bisa ditugaskan di sampingku. Siapa sebenarnya kamu? Ya, Xiao Zhou. Kemampuanmu, mana mungkin hanya seorang bodyguard? Aku hanya punya tenaga besar secara alami, hahaha. Apa yang kalian bicarakan tadi soal Dewa Pedang? Tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Kau tahu diri. Dengan penampilanmu, bahkan tuan itu, satu jari kelingking pun tidak sebanding. Iya. Karena tidak ada masalah lagi aku pulang dulu ya. Hei, Xiao Zhu. Maafkan kami, sebelumnya kurang ramah. Karena kamu pacar Yao Ning, masa tidur di gudang? Xiao Zhou. Karena kamu dan Yao Ning sudah hubungan seperti itu, maka kau bisa tinggal di kamar Yao Ning, Xiao Zhou. Tadi Yao Ning dan yang lain hampir. Hei, aku juga sudah paham di sisi Yao Ning. Memerlukan orang sepertimu. Hei, ayah. Hei, Hei, menurutmu apakah kita ini pura-pura jadi sungguhan? apa yang kamu pikirkan? Kamu cari akal sendiri ya. Jangan naik ke tempat tidurku. Kamu mau mandi dulu? Ini urusan apa sih? Hei, bukan begitu, di kamarmu ini juga tidak ada tempat tidur, masa aku tidur di lantai? Aku baru saja menyelamatkanmu. Cari akal sendiri. Hei, Bu, malam-malam begini cari aku ada apa? Zhou Chen, aku bilang ya, kamu malam ini juga tidak boleh malas. Presiden Direktur Grup Zexian, sekarang adalah aset berharga seluruh kerajaan Qian, harus menjaganya dengan baik, mengerti? Hei, kenapa diam? Apa kamu sedang bermalas-malasan? Hei. Tidak. Aku sekarang sedang melindunginya secara pribadi. Apa? Secara pribadi? Kamu kira dia pacarmu? Yao Ning, jam segini masih melindungi secara pribadi. Kalian tidur bersama? Oh ya, Bu. Grup keluarga itu, kamu masukkan aku lagi dong. Bawa Yao Ning pulang dulu, nanti dibahas. Kamu mau ngapain? Punya rumah tapi tidak bisa pulang? Hei, tidur. Siapa yang bilang kamu boleh naik keranjangku? Turun. Ya udah, tidur bareng. Atau kamu urus sendiri. Pokoknya aku nggak tidur di lantai. Zhou Chen, kamu jahat banget. Kamu bisa teriak lebih keras lagi. Biar orang tuamu tahu kalau kita berpura-pura jadi pacar. Aku terbebas. Baik, aku tidur di lantai. Mau aku tidur dengan orang brengsek sepertimu tidur bersama? Mimpi saja. Pagi. Zhou Chen, kamu tidak tahu malu. Siapa namamu? Kamu sendiri yang naik ke sini.
Aku belum bilang kamu ambil kesempatan dariku. Ah, kamu mau apa? Yaoning sarapan sudah siap. Aduh, Xiao Zhou juga ada. Maaf ya, biasanya panggil Yaoning, udah biasa, ini juga nggak ketuk pintu. Nggak apa-apa, Tante, kita udah bangun kok. Ah oke, nah Xiao Zhou kamu juga ikut makan. Muda itu memang enak ya, begitu sengitnya. Ah bu, bukan begitu ini. Aduh, kamu sama ibu, malu apa lagi? Kamu kan sudah dewasa, jaga diri ya. Yang penting ingat lakukan tindakan aman. Semua gara-gara kamu? Kau bilang kita berdua. Apa nggak sebaiknya? Pergi kerja. Zhou Chen, apa tante diganggu? Ah masa? Ibu itu tahap Yuan Ying? Siapa yang bisa ganggu dia? Masa enggak? Lihat. Sial, pagi-pagi sudah kesal, perempuan yang bermarga Zhao itu kenapa selalu target aku? Zhao, ini yang ibu aku setiap hari marahi sekretaris Zhao dari kantor wali kota. Nggak apa-apa, dia cuma curhat aja. Nggak ada yang benar-benar ganggu dia. Bukannya kamu bilang sama aku ibumu kerja serabutan? Kalau diganggu, itu wajar kan? Nggak apa-apa. Nggak boleh. Masa bisa biarin tante terus-terusan kerja serabutan? Kalau gitu aku atur dia. Bekerja di perusahaan kita. Mengatur seorang wali kota untuk kerja di perusahaannya. Kamu beneran berani ngomong begitu? Nggak apa-apa. Oh iya, Zhou Chen, bukannya tante bilang, kalau kamu nggak bawa aku masuk, nggak boleh kamu pulang. Kalau gitu hari ini, kita kunjungi tante aja. Baik. Kalau gitu sekarang aku... Mama aduh. Hari ini Jiang Yaoning akan mengunjungimu. Ah, kamu akhirnya berhasil juga? Bagus, kebetulan aku di rumah hari ini. Bukan. Aku bilang sama Yaoning, kamu cuma pekerja lepas. Ah, masalah kecil, kamu bilang aja ke dia. Bukan, Ma. Bukannya kamu melarangku untuk mengungkap identitas. Jadi dia selama ini mengira aku dari keluarga biasa. Lagi pula, kamu adalah penguasa kota. Orang biasa mana pernah lihat penguasa kota? Kamu tidak takut menantu perempuanmu kabur ketakutan? Terus gimana? Aku sudah kirim alamat ke Yaoning. Rumah kita itu tampaknya juga bukan keluarga biasa. Kamu harus cepat cari cara. Ilusi atau tipuan, apapun boleh. Kamu juga tidak ingin menantu perempuanmu kabur kan? Pusing sendiri sana. Itulah akibatnya karena kamu melarangku pulang. Zhou Chen, kau dikirim dari istana wali kota. Kamu benar-benar dari keluarga biasa. Jangan bohongi aku ya. Aku paling benci orang yang membohongiku. Sungguh. Buat apa aku bohong? Kalau kau berani bohong padaku, hubungan pacaran palsu kita berakhir di sini. Nanti, Bibi tahu kebenaran, aku lihat bagaimana kau menjelaskan. Kawasan villa. Keluarga biasa. Ini benar-benar keluarga biasa. Wah, ada apa ini? Ilusinya mana? Tipuannya mana? Hah? Aduh, ini pasti Yaoning, ya? Duduk. Bu, kenapa ibu tinggal di sini? Saya jadi pembantu di keluarga ini. Tapi hari ini kan akhir pekan, kenapa pemiliknya tidak ada di rumah? Kita datang ke rumah mereka, apa kita harus sapa dulu? Ini. Dia. Kebetulan mereka sedang pergi liburan, jadi tidak ada. Kebetulan sekali ya.
Rumahan mewah Qianing ini, nomor 38, saya pernah dengar sedikit, katanya wali kota baru, wali kota wanita misterius. Sepertinya tinggal di sini ya. Besok adalah rapat rutin mingguan, di kantor wali kota Qianhai. Masak wali kota pergi dinas, di saat seperti ini. Bu, Zhou Chen. kalian bohongi aku. Aduh, celaka, nak, kebongkar nih. Bu, saya tahu ibu bertanggung jawab, tokoh seperti wali kota memang tidak pantas diganggu. Tapi bu, saya sangat mengagumi wali kota loh. Wali kota adalah legenda kota Qianhai. Katanya dalam 1 bulan menjabat, tingkat kriminalitas Qianhai turun jadi 0 loh. Kalau kamu sudah level Yuan Ying, kamu juga bisa. Bu, biarkan aku sapa dia sebentar saja. Tenang, wali kota pasti kenal aku. Aku pasti tidak akan merepotkan ibu. Baik, baik, baik. Aku tanya dulu ya. Terima kasih, Bu. Nak, sini. Ma, gimana dong? Cari wali kota dari mana? Jangan banyak omong, cepat keluarkan teknik klon kamu, nanti ibu kendalikan dengan kesadaran. Perlu gitu? Bilang sama kamu, menantu perempuan yang manis ini, pasti ibu pertahankan. Klon diri. Keluar. Kesadaran, lepas. Hei, Hati-hati sama badan ibu. Kalau sampai tergores atau terbentur, ibu gak akan maafin kamu. iya, iya, iya. Bu gimana? Nggak ketahuan, kan? Bercanda, aku kan ibumu. Hal kecil seperti ini masa nggak bisa? Ayo giliran kita tampil. Tante, Yao Ning. Kamu tadi ngobrol sama aku gimana? Bu kamu ngomong apa sih? Tante, maksudmu apa? Tadi aku ngobrol dengan Nyonya Kota. aduh, lihat mulutku ini. Maksudku adalah, kamu tadi dengan Nyonya Kota kita, ngobrolnya gimana? Baik-baik aja, Nyonya Kota. Dia mengajariku banyak hal, aku nanti juga ingin menjadi seperti Nyonya Kota wanita sehebat itu. Baik, baik, baik. Yao Ning lihat, karena sudah datang, bagaimana kalau kita keluar makan bersama? Iya, ayo, ayo. Bu, jangan lupa kamu, kan Nyonya Kota, kalau kamu keluar. Para penjaga yang bertugas di istana kotamu, pasti akan menanyaimu. Nanti kan ketahuan? Tenang aja, aku punya cara kok. Kamu hebat ya. Ayo kita pergi makan. Baik, Ayo duduk, duduk pelan-pelan. Bu sampai segitunya? Nggak bisa cari restoran yang lebih bagus? Diam. Yao Ning, gak keberatan, kan? enggak kok, Tante. Ini semua niat baikmu, aku enggak masalah. Wah, ini kan direktur Jiang kita makan di tempat seperti ini. Apa perusahaanmu tidak bisa bertahan lagi? Aku sudah bilang sejak dulu. Kalau kamu menikah denganku, dengan bantuan keluargaku. Wang, aku jamin perusahaannya akan semakin maju. Di mana aku makan, itu urusanku, apa hubungannya denganmu? Wah, bersama 2 orang kampungan ya? Bukan, Jiang Yaoning, aku harus bilang, kamu benar-benar semakin mundur, orang macam apa bisa makan bersamamu? Aku sedang bicara padamu, kamu tidak dengar, ya? Wang Ming yang bersikap sopanlah. Yao Ning siapa dia? Tante,
Dia dari Qianhai, keluarga Wang. Dia dulu terus mengejarku, tapi karakternya aku tidak suka. Keluarga Wang. Keluarga terbesar di Qianhai. Bagaimana bisa generasi muda melahirkan makhluk sepertimu? Kamu ini apa-apaan sih? Berani di depanku pamer? Kalau kamu datang untuk makan, ya makanlah dengan baik. Kenapa banyak bicara? Hei, kirain siapa? Ini kan pengawalmu. Hari ini aku datang bukan untuk makan. Yang bertanggung jawab mana? Keluar. Wang, Mas Wang, Sewa tempatmu sudah tertunggak sebulan. Mau lanjut nggak? Mas Wang Sam. Anda tiba-tiba naikkan sewa jadi 2 kali lipat. Bisakah saya ditunda dulu? Nggak bisa bayar? Banyak orang yang bisa bayar. Tapi, hari ini kalau kamu nggak bawa sewa, ya udah tutup aja. Semua keluar. Enyah semua, cepat. Enyah dari sini. Wang Mingyang, kamu keterlaluan. Jiang Yaoning, aku saranin kamu jangan ikut campur urusan orang. Hei, Pak Tua, kamu geleng-geleng kepala apaan? Aku udah lama nggak suka sama kamu, sudah lama. Kamu cari mati ya, kamu hina ibuku. Kamu? Kan cuma seorang pengawal, tapi kelakuan kayak satpam, dan dia pakaiannya seperti pembantu. Ku bilang ya, aku ini anak tunggal, keluarga Wang. Kalau kalian berani macam-macam sama aku, bikin kalian nggak bisa bertahan di Qiancheng. Minta maaf ke Tante dan Zhou Chen. Kamu pikir kamu siapa? Suruh aku minta maaf ke mereka? Aku dan ayahmu punya beberapa proyek kerjasama. Kalau kamu nggak minta maaf, grup Zexian akan menghentikan semua kerjasama dengan keluarga Wang. Zhou Chen, Yaoning sebenarnya kerja apa sih? Bu, kamu suruh aku jagain direktur utama grup Zexian. Aku takut banget. Hentikan kerjasama dengan keluarga Wang. Kamu pikir keluarga Wang, kami akan peduli dengan kerjasama kecil kalian? Dulu ayahmu sendiri yang datang langsung ke perusahaan untuk negosiasi kerjasama. Kamu berbuat begini. Tidak takut ayahmu? Kamu terlalu menganggap dirimu penting, ya? Kalau bukan karena aku suka sama kamu pikir ayahku akan bekerja sama dengan perusahaanmu yang baru berdiri 2 atau 3 tahun. Jiang Yaoning, aku bilang padamu, kamu jangan campuri urusan orang. Orang tua ini, hari ini aku akan menghajarnya. Astaga. Ibu marah. Kalau begini terus, bocah ini pasti akan kena tampar sampai mati. Tidak bisa. Pergi, kamu. Aku sedang menyelamatkan nyawamu. Aku tahu kamu jago berkelahi. Jago berkelahi, ada gunanya apa? Di dunia ini yang penting kekuatan dan latar belakang. Kamu ngapain? Kamu akan segera tahu. Ayo. Gue gak percaya masa puluhan orang gak bisa bunuh lo. Yaoning, kita gak jadi makan hari ini, ayo kita pergi. Gue bilang lo boleh pergi. Gue udah panggil orang-orang, lo mau kabur? Masih berani sembunyi ya? Baik, kepung dia. Hahaha. Hari ini gue pengen lihat, berapa lama lo bisa bertahan? Tante Zhou Chen, tenang saja. Aku kenapa ini? Aduh, Tuan Kota. Tuan Kota hilang. Segera hubungi kantor kota. Tuan Kota diduga diculik. Aktifkan alarm level 2 Kota Qianhai. Peringatan! Peringatan! Tuan Kota diduga diculik. Berlakukan jam malam seluruh kota. Beritahu semua keluarga besar untuk bekerja sama. Cari jejak Tuan Kota segera. Dia gak bakal tahan lama. Aku peringatkan, sebaiknya jangan bergerak. Jika tidak, aku tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi pada mereka berdua.
Baiklah, ayo. Ah, kau monster apa? Kenapa keras sekali? Baik. Aku tidak bisa mengalahkanmu. Masih tidak bisa mengurus ibumu? Hei, jangan. Aduh. Ternyata kau juga takut ya? Aku takut sama ibuku, takut tidak tahan untuk memukulmu sampai mati. Ibu itu yang kau sebut. Kita sudah sampai di negara Qian, harus patuh pada hukum. Kau adalah wali kota. Harus bersabar ya. Baik, aku mengerti. Sekarang, berlututlah. Aku bisa ampuni hidupmu. Menyuruhku berlutut, bukan hanya kau, bahkan ayahmu pun tidak sanggup. Hahaha. Keluarga Wang tidak bisa main-main dengan... Aku bilang padamu, yang tidak bisa diganggu ayahku selain yang di istana kota Qianhai. Jangan-jangan kau mau bilang, kau adalah tuan wali kota? Pikirkan baik-baik, jika benar-benar bertindak, kau akan menyesal. Baik, tidak mau berlutut ya. Kalau begitu jangan salahkan aku tidak sopan. Kau yang menyesal? Sudahlah, lebih baik aku yang terekspos daripada ibuku yang terekspos. Ah. Itu orang dari kantor wali kota. Maaf telah mengejutkan Anda. Kami terlambat, Tuan. Kalian mau apa? Aku ini anggota keluarga Wang, berani kalian menyentuhku? Tuan Wang, ikut kami. Tolong. Jangan lupa, Ini di kota Qianhai. kediaman wali kota tidak bisa ditantang bawa pergi. Sudah kubilang kau akan menyesal. Bu, kau berhasil pamer. Bagaimana menyelesaikan ini? Hei Yao-Ning, dengar dulu, Tante bilang. Tante, tak usah bicara. Aku tak sengaja menipumu. Tak kusangka hubunganmu dengan wali kota begitu baik. Wali kota ternyata mengerahkan banyak orang untuk membantumu. Haha. Ya, hubunganku dengan wali kota memang cukup baik, terutama karena wali kota baik hati. Tapi ini salahku juga. Menyebabkan tante dan wali kota bilang mau membantu. Maaf ya. Tidak apa-apa. Kita sudah seperti keluarga nanti. Oh, ngomong-ngomong, aku teringat, aku harus kembali ke kediaman wali kota untuk membuat berita acara. Kalian makan pelan-pelan, jangan buru-buru pulang. Nak, manfaatkan kesempatan ini. Kali ini berkat bantuan tante. Memberitahu wali kota, kalau tidak benar-benar, tidak tahu harus bagaimana. Iya. Kamu dikirim dari kantor wali kota untuk melindungiku. Apakah itu juga bantuan wali kota? Hahaha, iya. Itu aku mau kembali ke kantor. Kamu mau ikut atau? Aku tidak ikut kamu pulang. Lah, aku pulang cari ibuku. Ahwat terutama untuk berterima kasih kepada wali kota. Oh iya, memang harus berterima kasih. Kalau begitu, bagaimana kalau aku ikut denganmu? Tidak usah, aku sendiri saja sudah cukup. Wali kota tidak suka ramai. Kalau begitu aku kembali ke kantor dulu ya. Baik. Dadah, aduh tas HP. Baik. Lebih baik aku beritahu ibu. Kalau tidak, kesalahpahamannya semakin dalam. Kok kamu pulang? Kamu tidak menemani Yao-Ning? Bu, aku mau bicara sesuatu sama ibu. Jadi hubunganmu sama Yao-Ning itu pura-pura? Ya.
Apa itu? Kamu ke pintu lihatin sampah apartemen sudah dibuang belum? Oh baik. Bukan mana ada sampah di sini? Bu, apa maksudmu? Yao Ning, menantu perempuan ini aku sudah tetapkan. Kamu tidak bisa menaklukkan dia. Kamu jangan pulang juga. Bu, bukan begitu. Nona Jiang mau cari aku? Kamu kenapa lesu? Kata ibuku agar kamu melahirkan seorang bayi laki-laki yang gemuk, kalau tidak, aku tidak boleh pulang. Kamu berbuat baik sampai akhir. Tolonglah sampai tuntas. Aku tidak mungkin melahirkan anak untukmu seumur hidup, tidak mungkin. Sudahlah, bercanda. Bicara serius. Sebenarnya, cari aku ada apa? Apakah kamu punya kakak perempuan? Bagaimana kamu tahu? Nah, lihat. Kakak itu benar-benar gila. Dulu tidak seharusnya aku mengajarinya ilmu pedang. Jangan pedulikan dia. Syuting film membuatnya gila. Kakak bilang dia akan kembali ke Qianhai dalam 2 hari nanti, mau menemuiku juga. Apa? Kok bicara sama kakak seperti itu? Ngomong-ngomong, kakak itu aktris ya? Kok rasanya bicaranya selalu aneh? Apa? Satu tebasan tangan membelah gunung besar? Atau naik pedang terbang dan sebagainya? Ngomong-ngomong, apa kakak mungkin juga seorang pendekar pedang atau semacamnya? Kamu kebanyakan mikir. Dia itu kebanyakan syuting jadi kesurupan peran. Kalau kakak itu, siapa namanya? Mungkin saja, aku pernah lihat aktingnya. Dia cuma figuran. Kamu pasti belum pernah dengar. Bunga baru di industri hiburan, Nona Qingyan. Di Festival Film Wanjiao tahun ini, dia memenangkan penghargaan aktris terbaik fantasi. Nona Qingyan berharap film fantasi di seluruh negeri bisa semakin baik. Di masa depan benar-benar bisa satu tebasan pedang membelah gunung, naik pedang terbang. Kamu juga suka Qingyan? Aku suka banget dia. Dia jadi pemeran utama serial fantasi, keren banget. Kayak asli, katanya sih. Sekarang banyak serial yang cari dia jadi pemeran utama. Tapi dia cuma ambil yang fantasi, entah kenapa. Sayang skill aktingnya. Dia? Skill akting apa? Bukannya dia cuma jadi diri sendiri? Kamu kenal dia? Atau kakakmu kenal? Aku. Iya benar. Sebenarnya kamu cari aku ada apa? Kebetulan, ada hubungannya dengan video yang tadi kamu tonton. Video? Iya, Maksudmu Qingyan? betul. AI bernama Zesian yang dikembangkan perusahaan akan segera dirilis. Sekarang ini masih kurang satu brand ambasador. Aku pikir-pikir, yang paling cocok adalah dia. Setelah aku mencari info, dia dalam 2 hari ini akan datang ke Qianhai. Kamu kan seorang CEO, kenapa juga seperti fan selebriti? Apa perlu? Apa yang kamu tahu? Dengan kemampuan Nona Qingyan pasti bisa jadi aktris terbaik nanti. Banyak orang akan menyukainya. Kalau dia melihat aku berdiri di sini, menyambutnya akan terlihat lebih tulus. Nanti ajak dia jadi duta, jadi peluangnya lebih besar. Tidak, jangan sampai kakakku mengenaliku, kalau tidak, entah apa yang akan dia lakukan. Hei, mobil datang. Nona Qingyan, aku cinta kamu Qingyan. Zhou Chen sialan. Tidak mau menjemput kakaknya ini. Mana Zhou Chen? Nona Qingyan, saya Wang Mingyang dari keluarga Wang. Pesta di kediaman wali kota, sebentar lagi mulai. Biarkan saya antar Anda masuk. Kalau begitu, tolong bantu saya. Kamu barusan pergi kemana? Nona Qingyan sudah dibawa pergi oleh Wang Mingyang. Tidak masalah. Ini kan pesta yang diadakan oleh kediaman wali kota Wang Mingyang, tidak berani berbuat apa-apa. Aku khawatir dia merebut duta dari Nona Qingyan. Tenang saja, tidak akan bisa direbut. Kamu sombong lagi. Kamu kan tidak kenal dia, bagaimana kamu tahu? Baik, tidak menjemputku. Ternyata pergi menemani pacar kecilmu.
Baik, biar aku tunjuk. Nona Qingyan, ayo kita cepat ke sana. Semua sangat menantikan bertemu denganmu. Nona Qingyan datang. Cantik sekali. Cantik? Menurutku biasa saja. Tidak secantik kamu. Jangan ngawur, sebentar lagi Nona Qingyan datang. Kamu jangan sembarangan bicara, ya. Astaga, Nona Qingyan sendiri. Lebih cantik dari di TV. Aduh. Setiap kali kakakku tersenyum seperti itu, pasti tidak ada hal baik. Zhou Chen, cepat lihat. Nona Qingyan dia tersenyum padaku, loh. Iya. Nona Qingyan, tunggu sebentar. Tuan Wang, ada keperluan lain? Nona Qingyan, lebih baik melihat langsung daripada mendengar 1000 cerita. Hari ini bertemu Nona Qingyan, benar-benar seperti Dewi. Ada urusan pribadi yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Keluarga Wang saya. Hei, Nona Qingyan kami, Ai Zexian, ingin mengundang Anda menjadi juru bicara Ai Zexian. Biaya endorsement 50 juta setahun. 50 juta. Perusahaan Zexian ini bukan perusahaan baru. Ternyata kaya sekali. Kebetulan, kelompok Wang saya hari ini bertemu Nona Qingyan, sungguh menakjubkan, juga ingin mengundangnya sebagai juru bicara kami. Astaga, 10 miliar. Di seluruh Dakian, tidak ada bintang manapun yang pernah menerima bayaran endorsement setinggi ini. Pantas saja keluarga nomor 1 di Qianhai. Sangat royal ya. Jiang Yaoning, aku sudah bilang dari dulu, apa yang bisa kau lawan denganku? Kali lalu entah bagaimana kau beruntung keberuntungan sialan, sampai orang dari kantor wali kota datang membantumu, tapi sekarang, bukankah aku masih berdiri di sini? Nona Qingyan, perusahaannya baru didirikan kurang dari 3 tahun, bagaimana bisa memenuhi syarat untuk menandatangani Anda, calon aktris terbaik masa depan ini, bekerja sama dengan keluarga Wang kami adalah pilihan terbaik Anda. Nona Qingyan, Ai Zexian kami lebih cocok dengan kepribadian Anda. Jika Anda bersedia, setelah produk diluncurkan, saya bisa membayar Anda biaya endorsement yang lebih tinggi. Jiang Yaoning, kau benar-benar tidak tahu malu ya? Apa? Memberi Nona Qingyan janji kosong lagi, kan? Ai Zexianmu yang katanya itu sampai sekarang belum berhasil dikembangkan. Lagi pula, apakah kau bisa melihatnya diluncurkan belum tentu? Satu kontrak 50 juta, satu lagi 10 miliar. Nona Qingyan, mana yang akan kau pilih? Masih perlu dipilih, keluarga nomor 1 di Qianhai, dan perusahaan kecil berusia 3 tahun, apa bisa dibandingkan keduanya? Iya nih. Harga yang ditawarkan keluarga Wang 20 kali lipat lebih tinggi. Pasti pilih keluarga Wang dong. Zhou Chen, menurutmu aku harus pilih yang mana? Memilih siapa itu urusanmu sendiri. Jangan tanya aku. Sudah tua begini. Dasar, bagaimana kau bicara dengan Nona Qingyan? Apakah kau datang bersamanya? Cepat sekali. Kau sudah jatuh cinta pada wanita lain. Baiklah. Aku pilih grup Zexian. Bukan. Anggap saja. Anggap saja ini hadiah dariku, hadiah terakhir. Apa? Qingyan, ternyata, dengan bocah ini. Mustahil. Kata Tuan Wang, bocah ini hanyalah seorang pengawal. Mana mungkin, Nona Qingyan. Zhou Chen kau. Tidak, Yaoning dengarkan aku jelaskan dia. Oh, adikku bermain dengan kakak. Kau masih mentah. Bukan, Nona Qingyan, kenapa? Sulit memilih 2 kontrak ini, jika kau memilih grup Zexian. Untuk reputasi dan masa depanmu, akan berdampak besar. Tuan Wang, terima kasih atas perhatianmu. Aku tetap memilih grup Zexian. Kenapa? Oh, kau lagi, kan? Kau berulang kali menggangguku? Kau pikir aku tak bisa berbuat apa-apa padamu? Yaoning aku. Tenang, aku tidak salah paham. Zhou Chen. Apa kau benar-benar tidak menginginkanku lagi? Zhou Chen. Ya ampun, ternyata Nona Qingyan yang mengejar. Abdi. Bocah ini apa hebatnya? Kak, cukup sudah. Wah, ternyata itu kakaknya. Ini sungguh keterlaluan. Bocah nakal. Akhirnya kamu mau panggil aku kakak. Perkenalkan lagi, namaku Zhou Qingyan.
Zhou, seperti Zhou Chen. Bukannya kamu bilang kakakmu itu figuran? Nona Qingyan itu figuran yang kamu maksud. Karena meskipun aku bilang, kamu pasti nggak percaya. Ya juga. Lagi pula, kalau bukan Kak Qingyan yang mengaku sendiri, aku juga nggak percaya. Kamu punya kakak secantik ini ya. Minggir. Yao Ning, akhirnya aku bertemu denganmu. Maaf tadi ya. Aku sih, setiap lihat Zhou Chen, aku jadi kesal. Tapi menurutmu, kamu cantik banget, dan juga bos besar. Kok bisa suka sama adikku? Cih, aku sangat menarik, tahu. Hehe, Cih. Oh iya, Yao Ning, tadi aku pura-pura. Kenapa kamu nggak salah paham sama Xiao Chen? Menurutku, Kak Qingyan, kamu cantik banget. Masa mau sama Zhou Chen? Mulutnya pedas, dan juga jelek. Wahaha. Aduh, benar-benar pantas jadi aku. Sahabat yang kupilih ya, pemikiran orang hebat sama. Haha. Anu, Nona Qingyan, mungkin Anda bisa mempertimbangkannya lagi. Tuan Wang, jangan buang waktu. Masa aku bisa meninggalkan perusahaan keluarga sendiri dan memilih yang lain? Ayo, ikut kakak, pergi makan. Iya, baik. Halo? Apa katamu? Aku segera pulang. Kakak, maaf ya, ada masalah di perusahaan. Aku harus segera kembali. Baik, cepatlah pergi. Kak, kalau begitu aku juga. Bagaimana benda penting ini bisa hilang begitu saja? Kalian ini kerja apa? Direktur Jiang kode inti ini biasanya selalu disimpan di laboratorium terkunci kata sandinya. Hanya Anda yang tahu. Kami biasanya tidak bisa mengaksesnya sama sekali. Benar, Direktur Jiang, di laboratorium terkunci, tindakan keamanan inframerah ada 18 lapisan, tanpa kata sandi Anda, kami tidak bisa masuk sama sekali. Jadi menurut kalian, saya yang menjaga lalu mencurinya sendiri. Katanya kata sandi hanya kamu yang tahu apa masuk akal. Apa katamu? Kode inti, saya akan bertanggung jawab menemukannya. Sebelum itu, kalian harus menjaga program lainnya. Kalian boleh pergi. Wah, Jiang Yaoning, kamu menangis. Kode inti ini adalah hasil kerja keras keluarga Jiang selama beberapa generasi. Jika hilang di tanganku, lebih baik aku mati saja. Tenang saja akan ketemu. Turun dulu, aku ingin sendiri sebentar. Bukannya cari barang? Itu tidak sulit bagiku. Kian diuji Kian Kun Cian Fa Huang Huang Weiling muncullah. Kakak sih. Satu kode memasang begitu banyak sandi mekanisme. Kalau bukan karena aku adiknya, aku pasti nggak bisa ambil barang ini. Selesai. Hari ini pasti buat dia melihatku dengan pandangan yang berbeda, benar-benar jatuh cinta padaku. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Zhou Chen. Kok kamu? Kamu lagi apa di kamarku? Cepat keluar. Berikan kode intinya. Aduh, bagaimana dia tahu? Kak, kamu bilang apa? Aku nggak ngerti. Ini kamarku, cepat keluar. Baik pura-pura bodoh, ya. Kalau gitu, aku telepon kakakmu sekarang, biarkan dia lihat adik manisnya sudah melakukan apa. Nggak bisa. Ini nggak boleh diketahui kakakku. Kamu, berikan teleponnya. Aduh. Aku kasih barangnya, nggak boleh? Baik. Coba ceritakan. Sebenarnya ada apa? Cih, makanya, aku bilang, kakakku seleranya jelek, ini belum jadi menantu, sudah berani galak sama adik ipar. Aku salah. Aku bilang.
Ini tapi pahlawan yang menyelamatkan Qian Hai, tugas yang diberikan padaku. Kamu bilang siapa? Itu. Tidak mungkin. Pasti bukan dia. Cih, kok kamu tahu lagi? Ah, kamu pikir bisa sedikit bela diri, terus jadi tahu orang lain? Bercanda apa? Hanya kamu? Kamu bahkan tidak layak untuk membawa sandalnya Dewa Pedang itu. Haha. Jadi itu dia. Menyuruhmu mencuri rahasia inti yang menyangkut kakakmu. Benar, dia pasti tahu nona ini sangat cakap, makanya memberikan tugas sepenting ini kepadaku. Tidak sepertimu, yang cuma numpang. Kamu juga. Haha, apa kamu tidak punya otak? Jika Dewa Pedang itu benar-benar ingin kode inti ini, dia bisa minta pada kakakmu saja. Masih perlu menyuruhmu mencuri? Terus kenapa? Dia kan telah menyelamatkan pahlawan seluruh Qian Hai, dan sangat tampan. Dia pasti punya alasan. Aduh, waktunya hampir habis. Ini semua salahmu. Tidak bisa. Aku harus segera berangkat mencari pahlawan. Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menceritakan hal ini kepada kakakku, aku jamin, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke pintu gerbang keluarga Jiang. Aku bicara serius. Baik. Pahlawan, ya? Berani mengaku sebagai diriku, aku ingin melihat pahlawan macam apa sebenarnya. Pendekar pedang? Pendekar pedang. Aku sudah mendapatkan kode intinya. Pendekar pedang. Pendekar pedang. Kode inti sudah ambil kembali. Tentu saja, tugas yang diberikan pahlawan padaku, pasti akan ku selesaikan pahlawan dengar. Ya, hari itu sungguh sangat menegangkan. Waktu itu aku... Aduh, sudahlah. Hei, kamu melakukannya dengan baik. Untuk hal detailnya, nanti akan kuberitahu. Sekarang serahkan dulu kode inti padaku. Pahlawan? Mau apa kau dengan benda ini? Tentu saja, untuk negara Qian. Tapi ini rahasia belum bisa kuberitahu. Kodenya berikan padaku setelah mendapatkan kode inti nanti. Aku ingin mencicipi. Rasanya nona kedua, keluarga Jiang, sayangnya tidak bisa meninggalkan saksi hidup. Kalau tidak... Tunggu. Bukan orang macam ini. Berani meniru aku, Jiang Yaoxue malah percaya. Siapa kau? Zhou Chen. Kamu berani. Dengar kamu adalah orang yang menyelamatkan kota Qian Hai. Tidak benar, akulah orangnya. Baik kalau begitu, boleh saya tanya bagaimana cara Anda mengatasi tembakan meriam yang bertubi-tubi itu? Tentu saja. Diam kamu. Biarkan dia bicara. Tentu saja aku menebas semua peluru itu dengan satu tebasan pedang. Nah, saya sarankan kau pergi sekarang. Kalau tidak, pedangku ini tidak kenal ampun. Kau salah. Orang berbaju putih hari itu tidak menggunakan pedang sama sekali. Karena pedang seorang Xian pedang tidak pernah dengan mudah terhunus. Bagaimana kau tahu? Pahlawan itu adalah Xian pedang. Mana mungkin dia tidak menggunakan pedang? Keberaniannya luar biasa. Kamu, seorang bodyguard kecil, berani memfitnah dia? Zhou Chen, kusarankan kamu pergi sekarang. Kalau tidak, pahlawan itu bisa marah. Aku tak bisa menjamin keselamatanmu. Ternyata cuma seorang bodyguard. Kukira ahli macam apa? Berani menghalangi urusanku, mencari mati. Sudah terlambat. Dia berulang kali menantangku. Hari ini, akan kubuat dia malu. Pahlawan. Dia hanya iri dengan kekuatanmu. Tidak bermaksud apa-apa. Jangan marah. Ya, aku akan suruh dia pergi sekarang. Zhou Chen cepat pergi. Zhou Chen cepat pergi. Untungnya kau hanya bodoh tapi tidak jahat. Kalau tidak, aku tak tahu bagaimana menjelaskan pada kakakmu.
Pak Pahlawan. Kalau mau menyerang cepat lakukan. Aku penasaran, apa kemampuanmu? Zhou Chen kamu pahlawan dia tidak sengaja. Dia itu. Demi Yao Xue aku hendak melepaskanmu. Tapi kau terus menantang, nak. Kau mencari mati. Zhou Chen. Aku mau lihat, siapa yang cari mati. Apa-apaan ini? Berani-beraninya pura-pura jadi pendekar pedang. Ken, kenapa bisa Zhou Chen kamu ternyata sehebat ini? Awas, Pahlawan kamu. Kamu bukan pahlawan, kamu suku barbar. Baru sadar sekarang, cuma pakai baju putih, sudah bisa mempermainkanmu. Kamu lucu sekali, si cantik. Barbar, kamu mau kodenya? Untuk mencelakai negara Qian, aku hampir melakukan kesalahan sebesar ini. Sebaiknya kau sekarang. Zhou Chen tangkap. Hei, Pria barbar. Jika bukan karena kau menipuku aku, Jiang Yao Xue meskipun harus mati juga tidak akan pernah dengan kalian memiliki hubungan apapun. kau. Zhou Chen, kau cepat bawa kode itu pergi, tolong sampaikan permintaan maafku pada kakakku, katakan aku minta maaf padanya. Kau cepat, kode itu berikan padaku, atau aku akan bunuh dia. Zhou Chen, cepat pergi, jangan pedulikan aku. sekarang kau tahu kebenarannya, kan? Kau? Ibu dalam situasi ini, mengungkap identitas bukan salahku. Aku memiliki sebilah pedang. Yang bisa menebas bulan di atas 9 langit, dapat mematahkan tanduk naga di 4 lautan. Pendekar pedang. Pendekar pedang Ada apa? Kamu tidak apa-apa? Aku hanya terlalu takut. Aku hampir saja melakukan kesalahan sebesar ini. Ini semua salahmu, kau bilang mau tembak rudal, ya tembak saja, kenapa harus sekeren itu? Ini juga bisa disalahkan padaku. Aduh, menjadi orang baik itu sulit. Jadi, kamu benar-benar pahlawan hari itu. Memangnya. Di seluruh dunia ini pasti tidak akan ada yang kedua orang dengan pedang sekelas ini. Kamu beneran sama kakakku? Gimana kalau kamu pertimbangkan aku? Aku dengar kalian yang kultivasi, biasanya harus punya 1-3-4 pasangan kultivasi itu biasa aja. Aduh, aku bercanda kok. Aku nggak akan rebut cowok kakakku. Tapi, Kak kamu jangan sekali-kali jangan pernah bilang soal aku curi kode ke kakakku, kalau sampai dia tahu, aku hancur. Oke. Tapi kamu juga harus janji satu hal. Bantu kamu sembunyikan identitas, kan? Aku janji. Kok kamu tahu? Kalian para pahlawan ini, pasti punya rahasia identitas kedua. Film-film kayak gitu, aku udah sering nonton. Apa? Kode inti sudah ditemukan. Ya dicuri oleh mata-mata suku barbar. Sekarang mata-mata barbar itu telah dikirim ke Mahkamah Agung, tahu-tahu dia jadi gila-gilaan. Sebentar tertawa bilang dia pahlawan, sebentar menangis bilang dia gila. Syukur sudah ditemukan. Suku barbar sialan ini, sepertinya harus cepat menyerahkan Ai ke negara. Tolong beritahu kantor wali kota Ai sudah selesai. Bisa resmi diserahkan ke negara. Direktur Jiang datang. Aduh, Direktur Jiang. Direktur Lin. Tidak menyangka Anda juga datang. Direktur Jiang mengembangkan AI yang sangat hebat. Saya, si Lin tua, tentu harus datang mendukung. Sungguh, generasi demi generasi semakin hebat. Direktur Lin terlalu memuji. Ini semua adalah hasil prestasi grup Jiang.
Ini adalah Ini adalah pengawalku. pengawal? Sungguh santai ya. Baiklah. Kalau begitu aku pergi ke dalam aula dulu, menunggu Direktur Jiang. HM. Kenapa kamu datang dengan pakaian seperti ini? Hari ini ada kehadiran langsung negarawan Dakian. Bukankah ini bagus? Santai dan nyaman. Ayahku sering berpakaian seperti ini. Paman pasti sudah usia pensiun, kan? Kamu baru berapa umur? Dan hari ini akan bertemu dengan negarawan. Itu bisa sama? Negarawan kenapa? Negarawan yang tiada duanya, negarawan kerajaan Dakian lebih berkedudukan tinggi dan berkuasa, dan memiliki akses langsung kepada raja, serta hak untuk mengeksekusi dulu dan melapor kemudian. Keluarga kalian sungguh. Sudahlah, nanti ikutilah aku dengan rapat ya. Jangan sampai terjadi kesalahan. Pastikan AI diserahkan ke tangan negarawan. Jika tidak awas nanti aku dan Bibi mengadukanmu. Maksudnya apa? Kami diundang khusus oleh kantor wali kota. Kenapa kami tidak boleh masuk? Meskipun diundang khusus oleh kantor wali kota, hari ini ada jamuan di hotel, banyak tamu penting. Untuk masuk, harus menunjukkan undangan. Itu aturannya. Aturan? Hotel Zuofan. Sejak kapan ada aturan seperti itu? Aku tidak tahu. Kalian sengaja, ya? Direktur Jiang, bos kami bilang, tanpa undangan tidak boleh masuk sama sekali. Lihat, aku cuma penjaga pintu. Jangan mempersulitku. Kau. Tidak kusangka Direktur Jiang dari grup Jiang yang terhormat sampai mempersulit seorang penjaga pintu. Jika ini tersiar, pasti akan membuat orang tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Oh, iya, dan juga bodyguard jelek di sisimu ini, berpakaian seperti itu, mau masuk ke hotel Zuofan kami, lebih baik pulang saja, cuci muka dan tidur. Wang Mingyang, aku tahu itu pasti kamu. Kamu berkali-kali menghalangi, apa sebenarnya niatmu? Aku dan Zhou Chen diundang khusus oleh kantor wali kota. Kamu melakukan ini, tidak takut menyinggung kantor wali kota. Oh, kantor wali kota ya? Tapi jangan lupa, di seluruh kamar dagang kota Qianhai, keluarga Wang adalah yang terbesar. Bahkan kantor wali kota sekalipun, tidak bisa melanggar aturan bisnis orang kan? Selama aku di sini hari ini, tanpa undangan. Wang Mingyang, kamu sebaiknya tahu akibat dari perbuatanmu ini. Aku tidak peduli. Zhou Chen. Kita pergi ke istana Tuan Kota. Aku tidak percaya kalau Tuan Kota datang dia masih berani menghalangi. Istana Tuan Kota itu bukan wilayah Mama, kan? Tidak. Kalau ketahuan, aku dan Mama menipunya bersama. Entah seberapa marahnya dia nanti. Zhou Chen. Hei, bukankah itu hanya sebuah undangan? Tidak perlu ke istana Tuan Kota. Sebuah undangan. Bukan kamu pikir kamu siapa? Juga ingin mendapatkan undangan keluarga Wang? Aku bilang padamu, asal kamu bisa mengeluarkannya, aku, Wang Mingyang akan memakannya di depanmu. Wah, tidak menyangka Tuan Muda Wang punya kebiasaan menipu makanan, ya. Kalau begitu hari ini pasti akan memuaskanmu, kamu. Aku lihat nanti kamu tidak bisa mengeluarkannya. Apalagi yang bisa kamu katakan? Zhou Chen, undangan Hotel Zuofan ini semuanya memiliki tanda khusus. Kamu benar-benar bisa mendapatkannya. Bagaimana kalau kita pergi ke istana Tuan Kota saja? Pinjam kekuatan langit dan bumi. Indah. Aduh, orang tertentu sudah mencari lama sekali, masih belum ketemu. Jangan sok kuat, cepat pulang aja, minum susu sana. Kami. Wah, ketemu. Ini. Ini undangan kalian, kan? Ini mana mungkin? Kamu curang? Akui kekalahan dulu, setelah kamu makan undangan itu, baru bicara soal aku curang atau tidak. Kamu? Aneh. Kenapa aku merasa kekuatan sihirku berkurang? Tidak kusangka, kamu benar-benar punya undangan ya. Dulu ayahku memberikannya padaku, aku lupa. Tuan Wang benar-benar sombong. Bahkan tidak menghormati wali kota, menghalangi kami di pintu. Sampah bahkan satu orang pun tidak bisa kalian hentikan. Kalian tidak diterima di sini. Ayo bawa kedua orang ini keluarkan.
Apa maksud Tuan Wang? Hari ini adalah hari penyerahan Eizishan kepada kerajaan Qian. Tapi kalian terus menghalangi. Apa yang sebenarnya kalian inginkan? Banyak alasan. Kami keluarga Wang memang tidak menerima kalian. Usir keluar. Kami perusahaan Jiang Ai yang kami kembangkan adalah untuk melawan suku barbar elemen paling penting. Hari ini harus diserahkan kepada pemimpin kerajaan Qian. Kalian menunda urusan penting sanggup bertanggung jawab. Ku serang. Aku ingin lihat siapa yang berani. Sekelompok sampah. Kalah dari 2 anak muda. Tuan, Tuan, Yang mulia ini semua karena kesalahan keluarga Wang. Sampai mengganggu Yang Mulia. Kenapa tidak cepat usir mereka keluar? Hahaha. Kalian bukan lawannya. Nah, kau masih muda, kultivasimu lumayan. Bagaimana kalau mulai sekarang kau bekerja untukku? Aku jamin hidupmu, kekayaan, dan kemuliaan. bersembunyi seperti pengecut. Tato, suku barbar. Kau orang barbar. Orang barbar. Orang barbar. Apa yang terjadi? Benar, aku memang dari suku barbar, salah satu pelindung utama Cisue. Bertemu denganku adalah suatu kehormatan bagimu. Pelindung barbar sepertimu cuma begini saja. Bersembunyi tidak berani menunjukkan wajah aslimu. Nak, meskipun kau kuat, apa gunanya? Kami hanya perlu menahanmu. Hari ini kode itu tidak akan sampai ke Dakian. Besok rudal kami akan meliputi seluruh Dakian. Ah, besok rudal akan meliputi kita. Apa kita akan hancur? Kau adalah Dewa Pedang. Apa yang bisa kau lakukan? Kau bisa melindungi satu negara? Wang Ming yang keluarga Wangmu berkomplot dengan... Manusia mati demi harta, burung mati demi makanan. Suku barbar menjanjikan emas miliaran padaku, meskipun aku mengkhianati negara. Apa bisa? Jiang Yaoning. Suku barbar selalu menyukai orang yang mampu, asalkan kamu membawa keluarga Jiang, bergabung dengan suku barbar dan menyerahkan Ai, kedudukan keluarga Jiang kalian tidak akan di bawah kami. Saat itu, kamu menikah denganku, kita berdua, maka itu adalah yang paling berkuasa, pasangan paling kaya. Ah, Pengkhianat negara berani di sini, banyak omong. Meskipun semua pria di dunia mati, aku tetap tidak akan bersamamu. kamu, wanita, suatu hari kamu akan menyesal, kata-katamu, kenapa diam, tangkap mereka. Penguasa kota Qianhai jujur dan tidak memihak. Kalian berkhianat dan mengkhianati negara, bersiaplah untuk menjelaskan kepada penguasa kota. Apa itu penguasa kota Qianhai? Asalkan keluarga Wang berada di sisi suku barbar. Setelah hari ini kota Qianhai jatuh. Siapa yang berani menyentuh mereka? Kak Zhou, Kak Kok kamu datang, Zhou Qingyan kamu pikir kamu siapa? Berani campur urusan keluarga Wang? saya diperintahkan penguasa kota Qianhai untuk memperingatkan kalian. Keluarga Wang, saya ingin lihat siapa lagi yang berani menyentuh mereka. Hanya seorang aktor murahan yang andalkan wajah. Berani bicara sombong mengaku bisa wakili kediaman penguasa. Kamu pikir aku percaya? Percaya atau tidak, dengan satu perintahku, perusahaan film Dakian akan memblacklist kamu, sehingga kamu mulai sekarang hanya bisa menjilat dan memohon. Tampaknya kalian keluarga Wang tidak akan percaya sebelum ada bukti. Mengira aku tidak bisa wakili kediaman penguasa. Kakak Yaoning belum tahu identitas ibu. Apa? Apakah itu ibumu? Ah, hahaha, kamu seperti badut. Zhou Qingyan, kalau aku jadi kamu, aku akan berpikir baik-baik, bagaimana caranya membuat keluarga Wang kami dilayani dengan nyaman. Dengan begitu mungkin nanti kamu masih punya kesempatan untuk berakting. Aduh, kakak ini karakternya. Kalau dia marah, apapun akan dilakukannya. Kakak, Kalian mencari mati. Mencari mati. Mbak kamu kenapa? Lupa baru sampai sini. Ibu berpesan kita jangan sampai ketahuan identitas. Aku nggak tahan diperlakukan begini. Aku nggak langsung memukulnya sampai mati, udah cukup baik dariku.
Yao Ning sebenarnya, Efek spesial. Zhou Qingyan. Aku nggak nyangka kamu, bahkan efek spesial murahan ini berani kamu pamer buat menakut-nakuti. Main drama sia-sia beberapa hari, kamu pikir kamu kultivator? Kamu benar-benar profesional ya. Lalu properti apa lagi selanjutnya? Apa kamu akan memecahkan vas dengan satu pukulan? Atau menendang meja sampai hancur? Hahaha. Nggak nyangka aktris pemenang penghargaan Zhou Qingyan berani nipu orang pakai efek spesial dan properti. Iya dong, sampai punya ide begitu. Kelihatannya sopan, tapi di belakang pasti dia pakai trik-trik ini buat layani bos. Cepat berhenti. Ibu bilang kita nggak boleh ketahuan di luar sebagai kultivator, kalau nggak, kita nggak akan Sabar sebentar, semuanya tenang. Mundur selangkah, langit luas. Jangan debat soal sukses. Gagal dengan pahlawan. Jangan dengan orang bodoh debat soal benar salah. Zhou Chen, kakak perempuan itu baik-baik saja. Seharusnya. Tidak masalah besar. Saya lihat keluarga Jiang Anda sudah jatuh seperti ini. Sungguh mengirim orang tidak berguna, seorang gila untuk mengisi acara. Kalau begitu aku ingin lihat Jiang Yaoning, apalagi trikmu? Kepung kalian semua tangkap. Keluarga Wang, lihat kalian sudah bosan hidup. Aku ingin lihat siapa yang berani menyentuhku, penguasa kota Qianhai, anak dari Shen Mingyi. Ibu. Mana mungkin penguasa kota Qianhai adalah seorang wanita setengah baya. Jiang Yaoning, keluarga Jiangmu anggap kami bodoh. Kalian kirim orang gila satu persatu untuk pura-pura. Yaoning, jangan khawatir, tante sudah datang. Tentu kau tidak tahu. Karena dengan statusmu kau belum pantas tahu urusanku. Tentu saja, hari ini aku datang ke sini tidak akan main teka-teki dengan kalian, tidak tahu, itu wajar, tapi token ini. Pasti kalian tidak asing, kan? Ini token penguasa kota kamu? Kau benar-benar penguasa kota Qianhai? Tante adalah... Ya, benar. Sebelumnya tidak memberitahumu kebenaran, maaf. Wang Qianbak. Keluarga Wang kalian berkhianat pada negara. Sekarang, sebagai penguasa kota Qianhai, aku menangkap kalian. Prajurit, bawa mata-mata ini, tangkap mereka. Tunggu. Tangkap. Kau pikir kau siapa? Berani di depanku? Begitu kurang ajar. Suku barbar mengundang tuan tanah Dakian. Penguasa kota Qianhai. Bawahan melawan atasan. Mengganggu tamu agungku. Apa hukumanmu? Tuan Tanah Dakian, kau ternyata berkhianat pada negara, leluhurmu semua berjuang untuk Dakian. Mereka mengorbankan jiwa, dan menumpahkan darah, para pahlawan. Kau berbuat begini, tidak takut dalam tidurmu leluhurmu akan menuntut? Hahaha. Padahal, kalian para tua bangka tidak mau berubah. Suku barbar adalah mercusuar kemajuan dan kebebasan. Itulah tempat kita, orang Dakian, yang terbaik. Sedangkan kalian sudah seharusnya disingkirkan. Tunggu sampai senjata canggih dari suku barbar menyerang. Itu masih lebih baik daripada sepertimu, pengkhianat bangsat penjual tuan. Kamu. Baik, sebagai penguasa Dakian, aku menyatakan. Shen Mingyi, kamu dipecat. Hahaha, sedangkan kalian berdua ikat mereka, bawa ke tempat tidurku. Hahaha, hahaha, hahaha. Berhenti. Aku mau lihat, siapa yang berani, macam-macam. Ngomong-ngomong, Jiang Yaoning, sebenarnya berapa orang yang kamu undang untuk membantumu? Sayangnya tidak berguna. Penguasa Dakian ada di sini,
Pangkat lebih tinggi satu tingkat bisa menindas seluruh kota Qianhai. Siapa yang bisa lebih besar darinya? Keluarga Wang bersekutu dengan suku barbar, tapi tidak menyangka, Dewan Cendekia Dakian telah datang lebih awal ke Qianhai. Apa katamu? Direktur Institut Riset Dakian, Biro Sains dan Teknologi Dakian, Kepala Biro, lalu dia, Kamu, Apakah kamu benar-benar seorang cendekia Dakian? tidak kusangka. Dakian ternyata melahirkan kalian para sampah, berkhianat pada negara, dan juga memukuli sesama warga. Bagus, benar, karena kalian, suku barbar, selalu punya celah untuk dimanfaatkan. pahlawan negara, aku tahu aku salah, aku tidak seharusnya berkhianat, maafkan aku kali ini. Ini Yao Ning kan? Ini siapa? Ayahku. Ayahku selalu melakukan penelitian di Dakian. Jadi di grup WeChat, jarang terlihat. Ayahmu adalah pahlawan negara, ibumu adalah wali kota, kakakmu adalah bintang terkenal. Sebenarnya ada berapa rahasia lagi yang kau sembunyikan dariku? Kalau kamu, Lalu identitasmu apa? Nanti akan tahu. Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Semuanya datang, ya? Pahlawan negara juga ada. Yang seharusnya datang dan yang tidak seharusnya datang semuanya datang, jadi aku tidak perlu menangkap satu persatu. Kalian mau apa? Apa? Tuan, mereka berkali-kali mengacaukan rencana kita. Kudengar Anda punya ramuan rahasia suku barbar. Kalau diminum bisa meningkatkan kekuatan, mohon berikan ramuan itu padaku. Biarkan aku sendiri balas dendam. Kau memang pandai sedikit. Ramuan rahasia suku barbar. Cepat hentikan dia. Giliran kalian. Bu Jiang, tunggu aku selesaikan mereka, nanti aku urus kamu dengan baik. Zhou Chen, cepat bawa om tante-tante pergi. Mereka dari kerajaan Qian, orang yang paling penting tidak boleh tinggal di sini. Jangan khawatir. Hal kecil. Cepat pergi. Bu Jiang, sepertinya orang-orang bodoh ini tidak menghargai kebaikanmu. Kalau begitu, kalian semua jangan pergi. Celaka, celaka. Aduh. Ma. Ibu bilang sekarang di sini sudah tidak ada orang luar. Apa aku sudah boleh turun tangan? orang macam apa ini, berani juga mereka mengincar menantu perempuanku? Hari ini aku beri pengecualian. Orang-orang bodoh ini usir mereka kembali ke negeri biadab. Hahaha. Tidak menyangka kalian sekeluarga semua membawa alat peraga. Dan bisa bersinar. Hahaha. Zhou Chen, aku akan menahan mereka. Cepat bawa paman dan bibi pergi. Jangan khawatir. Hal kecil. Kali ini sudah sepakat ya, biarkan aku duluan. Aku sepanjang hari jadi artis pura-pura begini, begitu sepanjang hari harus jaga wibawa. Di dalam perut ini, sudah terpendam banyak amarah. Kamu gadis ini. Jadi artis itu pilihanmu sendiri. Tidak. Ayahmu ini sudah puluhan tahun tidak bertindak. Aku yang maju. Pak Tua, di rumah ini kapan giliranmu yang memutuskan? Dulu, jurus raungan singa milikku bahkan para dewa harus memberiku 3 langkah. Aku yang maju. Ibu biarkan aku saja. Biarkan aku yang maju. Aku duluan. Aku yang maju. 3 orang. Ada apa? Kayaknya oke, ayo sweet. Ayo. Sweet. Kamu pikir aku tidak ada? Mau mati? Hati-hati, hore, aku menang. Nah.
Kenapa sih kamu macam-macam sama orang? Tidak berguna. Benar-benar tidak berguna sia-sia obat rahasiaku. Semuanya, maju. Jangan ada yang tersisa. Jalan manusia samar, jalan dewa luas. Di langit mengguncang. Aku jalanku semakin jaya. Ternyata kultivasi yang mereka bicarakan sebelumnya itu benar. Ini mana mungkin? Tidak. Ini semua tipuan. Semua tipuan. Ah. Gawat. Aduh. Aduh. Aduh, aduh. 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 Wah, Mama sih. Nggak bilang dulu. Orang tua bangka. Apalagi jurusmu, keluarkan semuanya. Hanya satu langkah lagi aku akan berhasil. Bahkan jika aku mati, aku akan membawa kalian bersamaku. Keras kepala. Apa yang terjadi? Batu giok itu adalah Giok dingin 1000 tahun. Mungkinkah ini yang diwariskan dari zaman kuno batu yang bisa menetralkan sihir? Bodoh, bukannya kamu suka pamer? Bukannya kalian punya properti yang bisa bersinar? Ayo, tunjukkan lagi. Hahaha. Haha, kukira kalian pandai apa rupanya, ternyata cuma segitu. Tapi kalau kamu mau berlutut dan bersujud beberapa kali kepadaku, aku bisa pertimbangkan memberi keluargamu mayat yang utuh. Bagaimana? Wang Yangning. Orang jahat pasti akan celaka sendiri. Keluarga Wang menjual negara demi keuntungan. Kamu pikir akan berakhir baik? Nasib keluarga Wang, bagaimana belum pantas bagi kalian yang akan mati untuk menilai, karena tidak mau berlutut. Jika anakku terluka sedikit pun, seluruh kediaman Tuan Kota Qian Hai tidak akan melepaskan kalian. Dakian juga tidak akan melepaskan kalian. Anak nakal ini, kenapa belum bertindak? Jangan kira ibu tidak tahu, tingkat kultivasinya sama sekali tidak sampai ditekan oleh giok dingin 1000 tahun begitu parah. Ini pasti belajar dari King Yan gadis itu. Sehari-hari, suka berakting. Ini bukan hanya giok dingin 1000 tahun, tapi mendekati 10.000 tahun. Aku butuh waktu untuk mengumpulkan ki sejati, serangan fatal. Sungguh tidak sengaja. Benar-benar berisik. Sekarang, entah aku cabut lidah kalian cabut, atau kalian bersimpuh dan bersujud padaku. Zhou Chen tidak boleh bersimpuh. Wang Ning yang ada padaku. Kalau ada masalah, hadapi aku. Lepaskan mereka. Jangan terburu-buru dong. Aku tidak tega menyakitimu. Bah, kamu kira kamu siapa? Katak buta ingin memakan angsa. Pura-pura suci, ya? Tidak mau yang baik, lebih suka yang buruk, ya? Jangan takut. Ah. Ini, bagaimana mungkin, Anna? Dasar bocah, baru bertindak sekarang. Ibumu ini sampai capek banget aktingnya. Tidak mungkin. Aku punya batu giok. Bodoh, kau pikir batu jelek bisa mengalahkanku? Tidak, ini aneh. Batu giok ini masih utuh. Kau, siapa sebenarnya dirimu? Kepala dari 7 puncak dunia mistis, puncak dari tahap transformasi dewa, pembudidaya agung penjaga dunia, Zhou Chen. Hahaha. Puncak transformasi dewa, kepala dunia mistis, kau pikir aku anak umur 3 tahun? Masih keras kepala. Kenapa buang-buang waktu dengannya? Kita berdua serang bersama.
Mustahil. Zhou Chen, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Jangan khawatir. Hanya saja. Aku sedikit lelah. Kamu sudah muntah darah. Kamu bilang tidak apa-apa. Jangan menangis. Kamu jelek kalau menangis. Bodoh, kamu hampir mati. Buat siapa aku cantik? Anak nakal, agak mirip aku dulu. Belajar yang baik tidak mau, malah ikut ayahmu yang tua itu. Maaf. Selama ini menyembunyikan identitasku. Aku tidak sengaja menyembunyikannya. Maafkan aku, ya. Aku maafkan kamu. Kumohon, jangan tutup mata Zhou Chen. Hahaha. Zhou Chen. Sudahlah, bangunlah. Jangan pura-pura lagi. Penghargaan aktor terbaik hari ini. Kamu yang ambilkan saja untukku. Kamu, bocah mewarisi dariku gen jago pacaran. Ya, Apa? Jago pacaran? Bukannya kamu bilang akulah cinta pertamamu? Sudahlah, Yao Ning. Jangan sedih. Dia itu memang sengaja menipumu. Dia takut kamu marah kalau tahu. Hehe, jangan nangis. Aku kan tidak apa-apa. Oh, sakit, 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 oh. Ternyata kamu berani menipuku. Aku pukul kamu. Haha.